Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM 083 2020 0133. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ekonomi kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan sesungguhnya lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan neoklasik dalam menjelaskan mengenai superioritas mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam perkembangannya hingga saat ini masih menjadi keragaman pandangan antar penganut aliran ekonomi kelembagaan. Namun demikian, penganut aliran ini meyakini bahwa ilmu ekonomi merupakan kesatuan yang utuh dari ilmu-ilmu sosial. Teori Adam Smith. Salah satu teori dari Adam Smith, invisible hand atau sejarah harfiah dapat diartikan sebagai tangan Tuhan, merupakan penggambaran untuk kekuatan tak terlihat yang menggerakkan ekonomi pasar bebas. Pada dasarnya, konsep invisible hand merujuk pada prinsip pembentukan harga pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Invisible hand mengacu pada kekuatan yang menggerakkan pasar menuju ke equilibrium ketika ada invasi apapun, termasuk pemerintah. Kekuatan tersebut sepenuhnya didasarkan pada interaksi di antaranya pelaku ekonomi di pasar. Terdapat pula teori klasik. Para ekonom politik klasik terbagi menjadi 3 poin utama dalam pendekatan mereka. Dalam pengembangan nilai teori, pertama, semua ekonom klasik menganggap perlu memulai penyelidikan mereka terhadap kapitalisme dengan pernyataan tentang nilai. Kedua, semua ekonomi klasik mencari nilai dalam kondisi produksi di bengkel ataupun pabrik, bukan di pasar. Barang-barang memperoleh nilai tertentu meskipun mereka mempunyai alasan yang agak berbeda. Ketiga, semua ekonomi klasik menganut satu atau berbentuk teori upah subsisten lainnya. Artinya, biaya tenaga kerja sama dengan nilai barang dan jasa yang dibutuhkan keluarga kelas pekerja untuk bertahan hidup. Peran penting kelembagaan dalam ekonomi adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian atau mengubahnya menjadi risiko. Turunnya ketidakpastian membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan meningkat. Jadi, menurut pendapat saya, dengan ilmu ekonomi kita dapat memahami kegiatan-kegiatan ekonomi dan juga kita dapat memahami masalah-masalah internasional seperti ekspor dan impor, membantu menjadi pelaku ekonomi yang kompeten dalam berbagai aspek berkaitan dengan kajian ekonomi.